warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar ayah bunda dan anak-anak di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman, Islam, ihsan dan kesehatan kita. Ayah, bunda dan ananda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Bu Ira akan menyampaikan adat pembiasaan thalabul ilmi bagi ananda, terutama saat ananda berada di sekolah. Ayah, bunda dan ananda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang seorang murid dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Murid Imam Malik radhiyallahu anhu belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun lamanya. 18 tahun pertama ia gunakan untuk belajar adab terlebih dahulu. 2 tahun berikutnya ia baru belajar ilmu. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu." Ananda yang dirahmati Allah, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Sedangkan adab tanpa ilmu seperti jasad yang tidak memiliki ruh. Dengan adab, engkau akan memahami ilmu dengan lebih baik. Ananda yang dirahmati Allah, ketika Ananda belajar, Ananda tentu membutuhkan guru. Belajar apapun tentu ada gurunya. Dan kepada guru, kepada Bapak Ibu guru, Ananda akan menimba ilmu. Ketika nanti Ananda telah masuk sekolah, Ananda akan bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru. Kepada Bapak Ibu guru juga Ananda harus memiliki adab dan akhlak yang terpuji. Di antaranya adalah berbicara dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh membentak, tidak boleh berbisik, membicarakan kejelekan Bapak Ibu guru itu tidak dibenarkan. Salam dan sapa saat bertemu itu sangat penting dilakukan. Ananda yang sholih-sholihah tidak boleh berjalan di depan Bapak Ibu guru ya. Ketika Ananda berjalan dan ternyata Bapak Ibu guru ada di belakang Ananda atau di depan Ananda, maka sebaiknya Ananda berhenti, diam, dan menunggu Bapak Ibu gurunya berjalan berlalu terlebih dahulu. Ketika di dalam kelas, Bapak Ibu guru memiliki kursi guru, kursi tersendiri biasanya ada di depan kelas ya. Ananda juga tidak diperkenankan untuk duduk di atas kursi guru. Ini penting sekali untuk diingat ya. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu guru memiliki buku catatan, Ananda tidak boleh membuka-buka buku catatan milik Bapak Ibu guru. Ini sangat penting sekali untuk diingat. Ketika Ananda bersama Bapak Ibu guru, Ananda juga tidak boleh mengajak bicara, bertanya, atau banyak bicara. Apalagi ketika Bapak Ibu guru sedang dalam kondisi lelah setelah mengajar, sedang beristirahat. Akan lebih baik jika Ananda nanti mengajak Bapak Ibu guru bicara ketika waktunya sudah senggang, Bapak Ibu guru sudah merasa fit atau feeling good kembali. Begitu ya. Itulah adab kepada Bapak Ibu guru. Sebetulnya banyak sekali yang ingin Bu Ira beritahu, tetapi di video ini Bu Ira beritahunya yang singkat saja ya. Selanjutnya adalah adab saat menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, maka Ananda perlu memiliki niat yang kuat dan ikhlas di dalam hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena Ananda menginginkan pujian, prestasi dunia, ataupun harta. Karena seseorang yang belajar menuntut ilmu dengan niat untuk dunia, maka Allah akan memberikan azab neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari itu. Selanjutnya adalah ketika Ananda ingin
memulai pelajaran, maka sebaiknya Ananda melakukan wudhu, mengambil air wudhu, supaya Ananda dalam keadaan yang suci. Selanjutnya adalah Ananda selalu berdoa dan percaya diri. Percaya saja pada Allah. Ananda tidak perlu bantuan manusia. Ananda cukup minta bantuan kepada Allah dan percaya pada diri sendiri. Menjauhi maksiat itu juga penting sekali. Ada sebuah kisah dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Suatu hari Imam Syafi'i radhiyallahu an mendatangi gurunya dan dia bercerita bahwa hafalannya sudah mulai slow, sudah mulai melambat. Padahal biasanya Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam hal menghafal pelajaran itu sangat cepat. Tetapi kali ini beliau merasa hafalannya sedang dalam keadaan yang susah sekali untuk menghafal. Kemudian gurunya Imam Asy-Syafi'i berkata, ilmu adalah cahaya dari Allah dan Allah tidak akan memberikan cahaya tersebut kepada orang yang bermaksiat. Maka tinggalkanlah maksiat agar ilmu bisa kuat melekat dalam hati dan pikiran kita dengan cara menjaga mata, telinga, hati, dan pikiran kita. Ketika nanti Ananda berada di kelas atau ketika Bapak Ibu Guru sedang memberikan pelajaran, maka sangat penting bagi Ananda untuk memperhatikan penjelasan Bapak Ibu Guru dengan cara diam, tenang, tidak mengobrol, tidak bercanda, apalagi lari-larian di dalam kelas. Ya, itu sungguh tidak baik. Kemudian Ananda perlu bersabar ketika menemukan kesulitan selama belajar. Selanjutnya adalah rendah hati. Seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Seperti itulah orang berilmu. Semakin dia berilmu, maka ia akan semakin rendah hati. Yang ketiga adalah adab kepada semua warga sekolah. Di sekolah nanti, Ananda tidak hanya bertemu dengan Bapak Ibu Guru ya, ada Pak Satpam juga, ada Bapak Ibu CS juga, dan warga sekolah yang lain. Kepada semua warga sekolah, Ananda harus bersikap sopan santun, senyum, salam, dan sapa. Saling menghormati dan toleransi. Yang keempat adalah adab kepada teman, baik teman di kelas ataupun teman kelas sebelah ataupun kakak kelas. Ananda harus selalu menghormati, toleransi, menjaga, mengingatkan. Nggak boleh berantem ya, apalagi rebutan mainan. Nggak boleh ya. Yang kelima adalah adab di kamar mandi. Ketika Ananda mau ke kamar mandi atau ke toilet, maka yang perlu Ananda lakukan adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah supaya dijaga dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Memasuki kamar mandi menggunakan kaki kiri ya. Ayo, mana kaki kirinya? Adik kelas 1? Ya, memakai kaki kiri. Kaki sebelah kiri. Kemudian segera menyelesaikan urusan di dalam kamar mandi. Jadi nggak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda, tidak boleh berisik. Kemudian setelah selesai, Ananda dianjurkan untuk berwudu, mengambil air wudu, sehingga keluar dari kamar mandi dalam keadaan yang suci. Keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan dan membaca doa. Selanjutnya yang keenam adalah adab di dalam masjid. Sebelum masuk masjid, Ananda harus membaca doa terlebih dahulu. Alangkah baiknya Ananda sudah mengambil air wudhu ya. Kemudian memasuki masjid menggunakan kaki kanan. Di dalam masjid, Ananda tidak boleh membuat berisik, membuat ramai, karena di dalam masjid tempat kita beribadah. Sehingga Ananda di dalam masjid harus tenang dan khusyuk, juga selalu menjaga kebersihan. Tidak boleh sama sekali meninggalkan sampah apapun di dalam masjid. Kita harus menjaga supaya Baitullah selalu bersih. Yang terakhir, yang ketujuh adalah adab di kantin. Sekolah kita memiliki kantin.
Dan insya Allah kantin kita adalah kantin yang bersih dan higienis. Nanti ketika sudah masuk sekolah, Ananda bisa jajan lagi di kantin. Ketika mau ke kantin, maka Ananda perlu mendahulukan memakai kaki kanan. Jadi begitu masuk kantin, gunakan dulu kaki sebelah kanan. Kemudian Ananda harus menjaga kebersihan di dalam kantin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah. Lalu Ananda harus menerapkan adab makan dan minum. Makan dan minum sambil duduk diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Kemudian Ananda harus menerapkan sopan santun kepada semua yang ada di kantin. Kepada bapak ibu yang ada di kantin, bapak ibu guru, kepada penjaga kantin, kepada teman-teman yang ada di kantin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah yang bisa Bira sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.